Bab 1183. Selamat pagi, Putri. Bab dimulai dengan Imu yang masih berhadapan dengan Loki dan Ragnir. Dalam kondisi terengah-engah, Imu menyebut bahwa Ragnir selama ini sebenarnya menunggu seseorang yang bisa membalas dendam kepadamu. Loki jelas bingung. Dia bahkan mengakui kalau belum pernah melihat sosok sekuat Imu sebelumnya. Namun Imu langsung menegaskan satu hal. Loki dan Luffy topi jerami tidak akan pernah menjadi prajuritnya. Dan seperti Douzan, mereka akan dihapus di tempat itu juga. Di tengah pertarungan, Loki akhirnya mengeluarkan teknik baru. Petir raksasa turun dari langit dan menghantam Imu. Ragena Jinhim. Tapi Imu langsung membalas dengan teknik baru bernama Gram. Pedang kemarahan yang terinspirasi dari legenda Norse. Adegan lalu berpindah ke desa barat. Di sana, MMA Zaza sedang menculik anak-anak Elbaf. Para raksasa mencoba menghentikan mereka mati-matian. Ripley, Oimo, dan para warga bahkan rela mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan anak-anak mereka. Chopper mencoba menghentikan mereka karena transfusi darah belum selesai. Kalau dipaksa bergerak, mereka bisa mati. Tapi para orang tua tetap nekat. Tidak masalah kalau kami mati. Asal anak-anak kami selamat. Di tengah kekacauan itu, Killingham mengatakan kalau 7 anak saja sudah cukup, lalu bersiap pergi bersama Zaza. Dan tepat saat itu, Sanji datang. Dia melihat seluruh situasi dan langsung sadar ada sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Adegan berpindah ke kelompok topi jerami lainnya. Nami, Usopp, Brook, Franky, dan Jinbe membahas wanita misterius yang sebelumnya dilawan Brook Gunko. Dan di sini mulai muncul fakta mengejutkan. Brook mengatakan kalau wajah Gunko sangat mirip dengan seseorang dari masa lalunya. Seorang putri dari kerajaan asalnya. Kerajaan Esperia. Masalahnya, kalau itu benar-benar dia, umur wanita itu seharusnya sudah 77 tahun sekarang. Brook lalu mengingat sesuatu yang aneh. Gunko memang menyerang Elbaf sebagai naga langit. Tapi di sisi lain, dialah yang sempat melonggarkan tali panah agar mereka bisa kabur. Bahkan sebelumnya Gunko juga sempat menyuruh Brook melarikan diri. Karena itu, Brook merasa Gunko seperti memiliki 3 kepribadian berbeda. Kepribadian pertama, kepribadian yang menyelamatkan mereka. Dan wujud iblis yang muncul saat bertarung. Nami mulai curiga kalau Gunko sebenarnya sedang dikendalikan seseorang. Dan setelah melihat fenomena penjinakan iblis di Elbaf, Brook juga mulai percaya kemungkinan itu memang nyata, tapi Jinbe meminta Brook segera menentukan pilihan. Apakah mereka akan menyelamatkan Gunko atau membunuhnya? Karena kalau Brook terus ragu, mereka tidak akan bisa bergerak maju. Lalu Brook mulai mengingat masa lalunya. Sebuah kerajaan yang kini sudah lama hancur. Kerajaan Esperia. Flashback dimulai 70 tahun lalu di West Blue. Esperia adalah kerajaan yang dipenuhi musik. Di sepanjang jalan, penuh bengkel alat musik dan suasana yang hidup. Pagi hari itu, Brook muda mulai bernyanyi keras untuk membangunkan seluruh kerajaan. Dengan gaya khasnya yang absurd, dia menyanyikan lagu tentang Putri Duyung. Dan tentu saja, seluruh warga langsung menyuruhnya diam. Di tengah keributan itu muncul seorang gadis kecil bernama Shuri. Ternyata Shuri adalah putri kerajaan Esperia. Brook sendiri saat itu masih berusia 20. Pasukan penyergapan kerajaan. Menariknya, Shuri ternyata juga belajar ilmu pedang. Bahkan dia bercita-cita menjadi kuat seperti ibunya, Ratu Candle, sampai matanya berubah jadi bentuk hati setiap menyebut namanya. Bahkan, dia memanggil Raja Ruven dengan sebutan Aniki. Mereka bercanda seperti keluarga sendiri. Sampai akhirnya, suasana berubah. Seorang penjaga datang membawa kabar darurat. Sebuah geng bernama keluarga Muron bergerak menuju kota. Target mereka adalah Ratu Candle yang sedang menonton opera. Raja Rufin langsung panik dan meminta semua pasukan bergerak. Tapi Brook justru terlihat santai. Dia bilang, aku sebenarnya sudah menghabisi mereka semua sejak di pelabuhan. Dan benar saja. Adegan berpindah ke depan gedung opera, satu persatu anggota geng roboh dengan luka tebasan di tubuh mereka. Yang lebih gila, warga langsung bersorak melihat kemampuan Brook muda. Flash Captain Brook. Brook yang bersenandung. Lalu akhirnya muncul Ratu Candle. Dan udah banner-banner menggambarkannya sebagai wanita yang sangat cantik dan elegan. Narator menjelaskan bahwa pada masa itu, kerajaan Esperia memiliki 2 bintang besar. Yang pertama adalah Ratu Candle. Dan yang kedua, Brook
muda, seorang ahli tebasan kilat yang kecepatannya bahkan membuat lawannya tidak sadar kalau mereka sudah terluka. Bab ditutup dengan kalimat, pada saat itu, kerajaan masih dalam kedamaian.